Who the fuck are you? Skenario X. 좀 있거든. 가라. 그게요. 볼 때리게 됐네. He knocked the guy down. He looks different. 다시. 놈들 어디냐? Agak karibah, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda ke sisi gelap Korea Selatan yang jarang tersentuh. Bayangkan seorang pria pendiam yang hanya ingin hidup tenang di toko gade kecilnya, namun dipaksa berubah menjadi monster untuk membalaskan dendam terhadap sindikat perdagangan organ manusia. Di sini darah dibayar darah dan tak ada tempat untuk memohon ampun bagi mereka yang sudah menyentuh satu-satunya alasan pria ini bertahan hidup. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Kisah dimulai dari seorang pria pendiam bernama Tae-sik. Hari-harinya berjalan biasa saja, hidup jauh dari keramaian dalam kesederhanaan di sebuah kontrakan. Ia mengelola toko gade kecil dan jarang berbicara dengan orang lain. Sikapnya tertutup, wajahnya pun nyaris selalu tanpa ekspresi. Di balik kesepian itu ada satu orang yang perlahan mendekat, Somi, seorang gadis kecil dari tetangga. Ia polos, cerewet, dan sering mengganggu Tae-sik. Awalnya cuek, namun lama-lama Tae-sik mulai membiarkan kehadirannya. Bahkan ia mulai mengajak Somi masuk bermain, makan bersama. Seolah gadis kecil itu menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang suram. Saking suramnya, rambut pun tak terurus. Tak lama setelah mereka berbincang santai, terdengar suara seorang wanita dari luar toko gadai. Ternyata Yoji, ibu dari Somi. Ia tahu putrinya pasti ada di dalam. Yoji sendiri bekerja sebagai seorang pelacur, jadi wajar jika Somi lebih sering datang ke tempat Tae-sik karena merasa lebih aman. Kadang entah karena pesona Tae-sik atau alasan lain, Yoji juga sempat mencoba menggodanya, namun Tae-sik selalu menolak ajakan menggeliat di bawah bulu itu. Di balik ketenangan tempat tinggal Tae-sik, sebenarnya ada kekecauan besar. Di salah satu bar tempat Yoji bekerja, ia sudah kecanduan narkoba, nekat mencuri barang pesanan dari geng berbahaya. Dan ini bukan barang biasa, melainkan milik jaringan kriminal besar yang rencananya akan diselundupkan ke Cina. Para detektif yang dipimpin Gon sebenarnya sudah mengintai transaksi tersebut, namun semuanya berantakan ketika barang itu justru dibawa kabur oleh Yoji. Polisi kehilangan jejak bandar. Sementara itu Yoji diam-diam mengonsumsi barang curian tersebut di rumahnya sendiri. Somi hanya bisa melihat dari balik pintu kamar, menyaksikan ibunya yang terus tenggelam dalam pengaruh narkoba. Ia tak berani masuk. Bagi Somi, ia hanya tahu bahwa ibunya sedang berusaha menjadi ibu yang baik, meski ia sendiri tak benar-benar mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Hal-hal seperti inilah yang membuat Somi semakin sering datang ke kamar Tae-sik. Bahkan kadang ia minta numpang menginap. Tae-sik tak keberatan, malah menyiapkan tempat tidur untuknya. Dengan polosnya Somi mulai bertanya kenapa wajah Tae-sik selalu dingin seperti hantu pegadaian. Tae-sik hanya diam, seolah menyimpan luka masa lalu yang tak ingin ia buka. Dari situ Somi ikut bercerita tentang hidupnya. Pernah dengar dari bibinya, ibunya dulu sampai menendang tong sampah saat tahu dirinya hamil. Dari pengakuan itu bisa ditebak Somi mungkin lahir di luar nikah, ya kan? Mendengar itu wajah Tae-sik terlihat semakin simpati. Nah, untuk mencairkan suasana, Somi mulai bercanda. Ya bilang hantu pegadaian dan tong sampah terdengar seperti nama band rock. Bahkan di sela-sela itu ia sering mengerjai Tae-sik, seperti mewarnai kuku Tae-sik saat tidur. Dari kebiasaan kecil seperti ini, hubungan mereka perlahan terbangun. Tae-sik pun mulai menganggap Somi seperti adiknya sendiri. Jika kalian penasaran siapa bos besar di balik perdagangan narkoba, ini dia orangnya, Ramsi, bandar dingin yang kejam. Di hadapannya Jong, tangan kanannya dihajar habis akibat keteledorannya sampai barang selundupan itu bisa dicuri. Ramsi memberi ultimatum keras, Jong harus menemukan barang itu dalam 3 hari. Jika gagal, bukan hanya dia tapi juga adiknya akan dihabisi.
Pria bertato yang dikelilingi ladies-ladies seksi ini bernama Man, adik dari Jong. Saat Jong sedang ditekan habis-habisan oleh Ramsey, Man justru sibuk bersenang-senang. Jong pun menelpon dengan penuh keresahan mengingat nyawa mereka sedang dipertaruhkan. Tak lama, Jong mendapat informasi penting dari seorang kolega berdarah Tionghoa bernama Dochi. Dari sinilah mereka tahu siapa yang mencuri barang milik Ramsey. Ternyata bukan orang lain melainkan Yoji, penari bar sekaligus ibu dari Somi. Di sisi lain, Tae-sik terlihat mengajak Somi keluar. Mereka jalan-jalan, bahkan Tae-sik membelikan Somi mainan. Tapi meski begitu, Somi tetap merasa ada jarak. Tae-sik masih dingin, seolah menutup diri, bahkan kadang tanpa sadar mengabaikannya. 창피하죠. 같이 죽지 않은 소리만 하고 여기가 막 아파요. 유하면 Begitu Tae-sik naik ke kamar, Somi pulang dan langsung merasa ada yang tak beres di rumahnya. Sayangnya Tae-sik sama sekali tak menyadari hal ini karena mereka terpisah beberapa lantai. Dari celah pintu, Somi melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Ibunya Yoji sedang disekap oleh Man bersama beberapa anak buahnya. Belakangan Tae-sik baru menyadari bahwa kamarnya sempat berusaha dibobol oleh anak buah Man juga. Rupanya setelah mencuri barang itu, Yoji sempat menyembunyikannya di kamar Tae-sik. Sementara yang Tae-sik tahu tas itu hanyalah tas kamera biasa yang digadaikan di tempatnya. 좀 있거든. 가라. 그게요. 볼 때리게 됐네. He knocked the guy down. He looks different. 이말. 근데 어떡하나? I got it. Meski barang itu berhasil mereka ambil kembali, Yoji dan putrinya Somi tetap dibawa kabur. Di dalam mobil suasana terasa tegang setelah insiden dengan Tae-sik tadi. Dochi bahkan mengatakan kalau pria misterius itu sama sekali tak takut saat ditembak. Gerakannya cepat dan terlatih, jelas ada masa lalu yang ia sembunyikan. Nah, tak lama kemudian Tae-sik menerima telepon dari ponsel yang kini dipegang Dochi. Suara di seberang sana adalah Man dan Jong. Mereka memberi ultimatum jika Somi dan Yoji ingin selamat, maka Tae-sik harus menuruti perintah mereka. Bahkan mereka sudah menyiapkan satu mobil patroli untuknya. Di pagi hari, perintah itu benar-benar dijalankan. Tae-sik bergerak cepat dengan satu tujuan di kepalanya, Somi dan Yoji harus selamat. Ia meminta datang ke markas Ramsey sambil membawa barang tersebut yang sebenarnya sudah ia ganti dengan tepung terigu. Di sisi lain, detektif Gon juga mulai mencium pergerakan ini. Sudah jelas Jong dan Man sudah bermain dua kaki, ingin menjebak Ramsey sekaligus menjebak Tae-sik. Rencana mereka licik, menjatuhkan bosnya sendiri dan mengambil alih seluruh bisnis gelap yang selama ini mereka jalankan bersama. Dari luar saja, markas itu sudah terlihat seperti sarang mafia kelas berat. Anak buahnya bersenjata keluar masuk tanpa henti, namun semua itu sama sekali tak membuat Tae-sik gentar. 혼자 왔더라. 예. 뭐고? 두 사람 보내대로 전달했어. 너 던지기 하는 기가 개띠 똥개 새끼야! 알아들어? 새끼야! 내한테 던져줘. Masa kejayaan Ramsey benar-benar runtuh dan Tae-sik pun otomatis ikut terseret ke dalam kekacauan itu. Nah, setelah tabrakan mobil dengan Ramsey, pintu dashboard belakang terbuka dan apa yang ia lihat, Tae-sik mendapati tubuh Yoji sudah tak bernyawa. Bukan hanya itu, organ-organ dalamnya pun telah diambil. Semua orang yang melihat langsung gempar. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Tae-sik saat itu. Pikirannya langsung melayang ke Somi. Jangan-jangan nasibnya juga sama. Ini bukan sekedar kejahatan biasa, ini benar-benar biadab. Dari sinilah terungkap bahwa ini bukan hanya bisnis narkoba, tapi juga perdagangan organ yang melibatkan geng Man dan Jong. Lebih gilanya lagi, kakak beradik ini mampu mainkan semuanya dari balik layar, membuat Ramsey terlihat sebagai dalang utama, padahal ia hanyalah kambing hitam dari permainan mereka sendiri.
Begitu sampai di kantor polisi, Tae-sik bersama anak buah Ramsey langsung diperiksa. Tato mereka sangar-sangar, kecuali Tae-sik tubuhnya bersih dari tato, hanya ada bekas luka dan tembakan di punggung. Justru itu yang bikin polisi makin curiga, siapa sebenarnya pria ini? Catatan kriminal nihil, tak ada kasus narkoba, tak ada riwayat pelanggaran. Saat interogasi berlangsung, Tae-sik tetap tenang seolah tak tersentuh tekanan. Di sisi lain, detektif Gon mulai menyisir rumah Yoji dan kontrakan Tae-sik. Di ruang interogasi, Tae-sik akhirnya mendengar hasil pemeriksaan medis dan itu membuat suasana langsung berubah dingin. Yoji ternyata masih hidup saat matanya diambil. Setelah itu satu persatu organ diangkat, kornea, liver, ginjal, bahkan jaringan kulit. Di titik ini, darah Tae-sik benar-benar mendidih. Tak lama kemudian, detektif Gon menerima telepon dari ruang interogasi tepat saat timnya menemukan mayat pria yang ditembak Dochi di kamar Tae-sik. Tak pernah disangka Tae-sik berhasil melumpuhkan seluruh sistem penjagaan di kantor polisi. Semua orang langsung kalang kabut. Detektif Gon pun buru-buru kembali untuk mengecek rekaman CCTV. Ya, ingin tahu bagaimana mungkin seorang pria yang terlihat biasa saja lolos begitu rapi dan gesit, seolah ia memang sudah sangat terlatih. Pihak kepolisian langsung digemparkan oleh rekaman CCTV Tae-sik. Dari situlah mereka sadar penjaga toko gade itu bukan orang sembarangan. Gerakannya cepat, dingin, presisi, tak satu pun pukulan terbuang. Dalam hitungan menit, beberapa polisi sudah tumbang soal ada disiplin militer yang tertanam kuat dalam dirinya. Pertanyaan besar pun muncul, siapa sebenarnya Tae-sik? Di sisi lain, Tae-sik dihantui rasa bersalah. Ia merasa gagal melindungi Somi. Setelah berhasil lolos dari penjara, ia mulai bergerak. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan gadis itu adalah menghadapi seluruh jaringan kriminal sendirian. Di tempat lain, seorang nenek tua terlihat santai menghisap rokok. Dialah yang membawa Somi ke sebuah tempat yang di luar tampak seperti perpustakaan pribadi. Namun saat pintunya terbuka, kenyataannya jauh lebih mengerikan. Somi dikurung di dalam gedung bersama banyak bocil-bocil lainnya. Tempat itu bukan rumah biasa, melainkan rumah jagal berkedok perpustakaan. Sementara itu, para detektif semakin penasaran dengan sosok Tae-sik. Mereka mulai menggali informasi dari berbagai sumber. Bukan hanya detektif Gon, bahkan Jong dan Man juga mulai gelisah dengan misteri pria tersebut. Namun satu hal yang pasti, Ramsey sudah tak lagi berguna bagi mereka dan sudah waktunya untuk disingkirkan. Jelas setelah menunjukkan kemampuannya yang senyap itu, Tae-sik langsung jadi pusat perhatian polisi, intelijen, hingga komplotan kriminal semua mulai menaruh mata pada dirinya. Jong, Man, dan Dochi pun mulai merasa terancam. Nah, beberapa hari kemudian, pihak intelijen akhirnya menemukan informasi penting tentang siapa sebenarnya Tae-sik. Data itu datang langsung dari Amerika Serikat. Perlahan masa lalunya pun terbuka. Ternyata ia adalah agen pasukan khusus di Komando Intelijen Militer dari tahun 1998 hingga 2006. Tae-sik menjalankan berbagai misi rahasia, bahkan pernah menjadi pelatih di kesatuan khusus yang menerima bintang jasa militer dan memiliki reputasi tinggi dalam operasi penyerbuan, penguasaan munisi, hingga pemusnahan target. Spesialisnya jelas operasi rahasia di luar negeri. Namun setelah kecelakaan mobil di tahun 2006, semua catatan tentang dirinya mendadak berhenti. Sejak saat itu Tae-sik hilang dari radar. Tak heran bulu hidung Gon sampai bergetar setelah mengetahui siapa pria yang selama ini mereka anggap hanya penjaga toko gade biasa. Di sisi lain, Tae-sik mulai bergerak yang melacak keberadaan mafia Sontoloyo itu dengan memanfaatkan handphone yang ia ambil kembali dari tong sampah. Dari sana, ia mengikuti setiap petunjuk, menelusuri orang-orang kecil di jalanan hingga akhirnya menemukan jaringan bawah tanah milik Ramsey yang kini dikuasai oleh Jong dan Man. Dan benar saja, geng ini bukan kaleng-kaleng. Mereka terhubung dengan jaringan besar mulai dari perdagangan organ, narkoba, hingga memperdagangkan manusia sebagai komoditas. Akhirnya Tae-sik tahu siapa dalang dibalik semua ini. Sisanya tinggal dibereskan satu persatu. Meski ia sadar semakin dalam melangkah semakin besar pula risikonya. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia tinggalkan, yaitu adalah Somi. Gadis kecil itu jadi satu-satunya alasan kenapa ia kembali bermain dengan darah dan menghadapi kebiadaban geng kriminal tersebut. Nah, setelah menghabisi jaringan penjual organ itu, Tae-sik tanpa ragu langsung meminta diantarkan ke salah satu markas mafia tersebut. Tas.
Meski tubuhnya sudah terkena tembakan, Tae-sik tetap berusaha mengejar Jong, Man, dan Dochi. Sayangnya jarak mereka sudah terlalu jauh untuk dikejar. Satu-satunya penghubung yang tersisa kini hanyalah sebuah ponsel putih, alat komunikasi yang sengaja dibiarkan hidup sebagai tali kendali dalam permainan psikologis kakak beradik tersebut. Badan intelijen kepolisian ikut terguncang, reputasi mereka nyaris di ujung tanduk. Bagaimana tidak, tersangka kabur, barang bukti narkoba hilang, dan seluruh operasi berantakan. Tekanan besar jatuh ke pundak tim Gon yang bersumpah menangkap Tae-sik. Padahal kenyataannya Tae-sik hanyalah korban jebakan licik Jong dan Man. Tubuhnya makin lama ia pun membawa diri di pinggiran kota bertemu seorang pria bernama Jiro. Siapa Jiro? Ia adalah mantan agen militer unit penyusupan luar negeri yang sudah lama mengasingkan diri di tempat ini. Melihat kondisi kritis Tae-sik, Jiro langsung bergerak dengan tangan dingin memanfaatkan pengalaman medis lapangan untuk mengangkat peluru dari perutnya Nar. Untungnya masih ada harapan, hanya selisih 1 inci peluru itu bisa langsung merenggut nyawa Tae-sik. Dalam kondisi setengah sadar, Tae-sik terseret kembali ke ingatan tahun 2006, luka lama yang belum sembuh, detik-detik terakhir bersama sang istri yang tengah mengandung sebelum tragedi merenggut segalanya. Tragedi 2006 itulah hidup Tae-sik benar-benar hancur. Sang istri yang ia cintai dibunuh brutal, membuatnya menutup diri dari dunia. Ia tenggelam dalam kesunyian, menjalani hari-hari dengan toko gade kecil sebagai pelarian. Namun kini luka lama itu kembali hadir. Kehilangan Somi berarti menanggung beban yang sama untuk kedua kalinya, dan itu tak akan pernah ia biarkan terjadi. Nah, setelah beberapa hari pemulihan di tangan Jiro, tekad Tae-sik semakin bulat. Ia meminta Jiro mencarikan senjata bukan sekedar kol atau tokaret, melainkan semi otomatis yang minimal menampung 10 peluru. Setiap pertimbangan amunisi dihitung matang karena jalur investigasinya akan membawanya ke sindikat yang lebih besar dan kejam. Di titik ini janji Tae-sik hanya satu, akan memburu mereka satu persatu sampai ke akar-akarnya. 사퇴식이 있어. 현금 인출했더라고. 너 내가 잡는다. 정보 전부 털어놔. 만석이 종석이 너가 하는 건 그게 다. Akhirnya intelijen menyimpulkan dalam semua kekacauan ini adalah kakak beradik Man dan Jong. Sementara itu Tae-sik sudah berbenah menyiapkan amunisi dan mengumpulkan tenaga. Mendapat petunjuk baru bahwa Somi pernah menarik uang dari ATM di daerah Gasan, ia bergerak tanpa ragu. Dengan rambut barunya ia menyusuri Gasan seorang diri, mata tajam menangkap setiap gerak-gerik. Insting lamanya kembali hidup, seolah pemburu yang tak pernah salah membaca mangsa. Setiap detail kecil di jalan, setiap gerak-gerik asing ia tangkap dengan presisi. Di sisi lain, Somi masih dalam cengkraman. Jaringan itu dipaksa mengikuti perintah tanpa lepas dari pengawasan Dochi dan sang nenek tua. Tak seorang pun berhasil menemukan lokasi persembunyiannya, bahkan tim detektif Gon sekalipun. Siang dan malam Tae-sik terus merangkai potongan petunjuk, membaca tanda-tanda dari perilaku lingkungan sekitar. Semua mengarah pada satu kebenaran yang selama ini tersembunyi. 수사방 피해. 아니 앤데. Beginilah sistem kerja sindikat itu. Bocil-bocil dipaksa menjadi alat, dijadikan tameng wajah polos yang menyamarkan bisnis narkoba kelas berat. Semua ditutup rapi seolah tak pernah ada yang salah. Mana mungkin polisi curiga kalau bocil-bocil yang lalu lalang itu sebenarnya kurir jaringan gelap, ya kan? Tapi bagi Tae-sik setiap detail terasa janggal. Nalurinya menolak menerima hal ini sebagai sesuatu yang normal. Yang mengikuti langkah-langkah kecil itu, anak-anak terlihat masuk ke sebuah toko mainan. Dari luar tampak wajar, tapi dari dalam Tae-sik tahu ada sesuatu yang busuk. Saat itu juga Ria berpapasan dengan Somi yang sedang keluar mengantar pesanan, namun Tae-sik sama sekali tak mengenalinya. Baginya hanya seorang anak yang jadi bagian dari lingkaran ini. Nah, meski begitu petunjuk sudah jelas, tempat ini patut dicurigai sebagai jaringan narkoba yang bersembunyi di balik wajah manis pusat mainan. Saat Tae-sik hendak menyelidiki lebih jauh, masalah baru muncul. Polisi yang berjaga di kawasan itu justru mulai mencurigainya. Dengan kemampuan bela diri tingkat tinggi, Tae-sik berhasil melumpuhkan 2 polisi itu, lalu langsung mengejar mobil silver yang mengangkut seorang anak yang mengambil alih taksi saat sopirnya turun santai ngerokok. Kasihan juga supirnya, tapi ini jauh lebih penting.
Taesik mengikuti mobil itu sampai ke sebuah tempat yang di luar tampak seperti toko biasa, padahal ini adalah gudang sekaligus tempat pembuatan narkoba milik Man dan Jong. Disinilah Taesik menyaksikan kengerian sesungguhnya, peti-peti mati, ruang bedah, dan mayit-mayit yang disimpan rapi setelah organ-organ mereka diambil dan dijual. Mayit-mayit itu dulunya adalah bocah-bocah yang bekerja sebagai kurir. Setelah tumbuh besar dan organ-organ mereka cukup sempurna, barulah mereka bedah. Dan Taesik. 안 되겠다, 치워라. 전화질이야. 데리고 와. 여보세요? 소미 1시간 내로 데리고 옥상은 없어. 혹시라도 건들면 내장 다 뽑아. 뭐 하는 거야? Setelah mengatur janji temu dengan Jong, tak ada kata ampun adik Man dibunuh secara sadis dan brutal oleh Taesik. Ia juga berhasil membawa anak-anak itu keluar. Dari sini Jong mulai kena mental. Ia sadar pemilik toko gade itu bukan orang biasa. Ia mampu merobek-robek jaringan mereka hingga ke akarnya. Dan ya, Taesik melakukan semua itu sendirian tanpa rasa takut sama sekali. Namun ia tak tahu Somi kini sudah berada di tahap pembedahan. Ini terjadi spontan di dalam mobil yang menuju markas persembunyian Jong. Doci juga ada di dalam mobil, matanya berkaca-kaca melihat apa yang terjadi. Tindakan ini jelas balasan dari Jong setelah mengetahui adiknya Man habis dibunuh secara brutal. 왔냐? 소미가 먼저다. 야, 받아. 스트레이트? Taesik tak pernah menyangka kini yang bisa ia lihat dari Somi hanyalah kedua matanya yang disimpan dalam toples kaca. 어딨어? 무조리. Saat ini juga Taesik benar-benar kehilangan kesabaran yang membantai mereka satu persatu tanpa ampun. Tubuhnya bergerak cepat, presisi, tak ada kompromi, hanya satu tujuan, balas dendam. Jong sempat kabur tapi itu tak jadi masalah besar bagi Taesik. Setelah menghabisi Jong, kita sudah sampai di penghujung kisah. Taesik merasa tugasnya selesai dan tak punya alasan lagi untuk hidup. Ia berencana mengakhiri semuanya. Namun saat ia hendak menarik pelatuk, terdengar teriakan dari belakang. Taesik terkejut, ternyata itu Somi. Ya selamat Mata dalam toples kaca itu ternyata bukan milik Somi, melainkan milik sang pembedah. Saat itu hati Doci tersentuh dan memilih menyelamatkan Somi. Diamnya menyimpan luka tapi tindakannya menyelamatkan jiwa. Itulah Taesik, meski kehilangan segalanya ia tetap memberi hidup untuk Somi, dari lelaki sepi yang menjelma menjadi pelindung terakhir. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye.